Kita lepas kalau tidak salah di angka 70 juta. Secara hitungan matematikanya, saya akan dapat 700 juta rupiah. Lewatin nih. Alhamdulillah. Nggak pakai lama, saya dikasih mercy oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikasih mercy dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman saya lupa ngomong sama Allah, kalau yang saya minta mercy baru. Dapatnya mercy tua tahun 88, harganya lebih murah dari S2 saya. Begitu dapat di mobil, kata yang punya, udah Ustaz, ini buat antum. Saya diajak ketemuan oleh Pak Joko Pendiri, ngajak ketemuannya itu di bengkel. Saya bingung, kok ngajak ngomong Ustaz kok di bengkel itu? Mestinya kan di rumah makan, di restoran, apa kayak ini di bengkel. Udah gitu nggak diajak ngomong. Kalau tidak salah dari jam 11 sampai kira-kira asar. Asar karena nggak tahan saya, nggak diajak ngomong, juga tidak tahu bagaimana judulnya. Saya nanya sama dia, kita mau ngapain sih? Saya pulang saja lah. Begini Us, dia manggil lagi ke saya. Ustaz maksudnya. Begini Us, saya kemarin ngapain? Betul itu mobil. Ya iya, masa saya ngasih mobil yang belum rapi? Masa saya ngasih mobil yang belum sehat? Masa saya ngasih mobil yang belum di-tune up? Begitu juga. Maksudnya bagaimana? Itu mobil yang lagi di atas tuh udah selesai, dia udah di steam, lagi naik ya. Itu buat itu. Saya kan naruh modal tuh S2. Saya tahu bener nih mobil Mercy sih Mercy, tapi talak-talakan itu nggak seneng. Hati saya nggak seneng. Yang ada saya ngitung namanya. Bener nih. Saya ngasih S2 untuk point of injection, kok dapatnya Mercy talak-talakan. Tapi hati nerima. Iya deh. Barangkali sebagiannya dikonversi ke dosa, sebagiannya dikonversi ke umur, sebagiannya dikonversi ke balak. Lumayan, masih dapat sisa Mercy talak-talakan. Dulu saja harganya 55. Dulu saja harganya 55 juta, 65 paling top. Tapi saya tahu, nggak apa-apa deh. Besok-besok mas saya harus minta yang alamatnya jelas. Ya Allah, kasih saya Mercy keluaran tahun 2009 Januari. Gitu mestinya. Ini doanya salah. Ya Allah, kasih saya Mercy kok benar. Tapi talak-talakan. Berangkat. Karena saya pengen ini Mercy berubah jadi Mercy baru. Tadi itu pengen berubah jadi Mercy baru. Datang Ustaz Jateng. Saya lihat beliau dakwahnya luar biasa. Saya bilang, Ustaz mau berkhidmat buat usaha hati? Mau berkhidmat buat darah Quran? Mau berkhidmat buat Allah? Mau. Kalau mau pakai Mercy saya. Loh, Ustaz nanti pakai apa? Saya nungguin yang baru. Jangan begitu Ustaz, saya sudah punya pamper, sudah Ustaz ya, pakai. Saya reda dunia akhirat, pakai. Saat itu semua pengurus darah Quran paham, ini Mercy kasih kesayangan saya. Bukan apa, karena ini kasih perjalanan sejarah. Tapi Allah berkehendak lain. Ini Mercy kirim tangan. Ustaz nanti dapat rezeki, dipulangin ke Mercy. Ustaz sudah cukup saya pakai Mercy ini. Ustaz kan pakai saja. Wah, balik lagi nih Mercy. Cari lagi. Siapa yang saya mau kasih ini Mercy? Oke, ayah saya. Saya berangkat ke Bekasi, foto Mercy, saya pulang naik angkot. Saya tinggal Mercy di rumah dia. Saya bilang sama ayah saya, ayah, ini Mercy kalau mau pakai. Ini hadiah buat ayah dari sini. Ayah saya bingung. Siapa yang nyetir?
Saya kan gak bisa nyetir. Bagaimana kan saya bilang, panasinnya tiap kali duduknya di situ. Pokoknya ini Mercy harus keluar supaya saya dapat ganti yang baru. Dapat kira-kira seminggu, ayah saya pulang ke Tangerang. Ambil lagi tuh Mercy, berat. Rumah ayah tipe 21, ayah pegawai negeri 3A, kok punya Mercy? Apa kata tetangga? Ambil lagi. Saya nggak mau dipaksa sama saya. Karena dipaksa, ambil lagi di perjalanan. Ini kok balik lagi Mercy. Yang ketiga, teman saya, Haji Tony. Dia punya persoalan, dia datang ke saya. Tat, anak butuh duit. Berapa duit? Kurang lebih 40 juta. Nah, kasihkan sama Allah. Ini nih, calon penerima asli Mercy saya. Jitani, gue gak punya duit, tapi gue punya mobil sama BPKB-nya. Nih, ente mau, ente jual, ente gak usah pulangin. Kalau tahu diri mah, ya saya bilang kalau nggak tahu diri gak usah pulangin. Nah, berangkat. Ente bayar kalau ente udah punya duit, tapi bayarnya bukan ke saya, bayar ke Darul Quran. Saya sedekah ke Darul Quran-nya saya. Lega, saya tuh masih hilang dari pandangan saya. Saya sudah riang hati saya. Ibu, orang bilang begini ya sama saya, ente jangan kelewatan menjanjikan orang, janjinya Allah nanti kecewa. Saya bilang sama orang-orang yang berkata begitu, karena ente nggak pernah ngerasain, jadi ente ngomongnya begitu. Kalau ente pernah ngerasain, mana ada orang kecewa sama janjinya Allah? Kecuali dia harus tambah ilmunya, dia harus tambah kesabarannya, ya, dia harus tambah baik sangkanya ke Allah. Pasti nyampe ke janji Allah. Kalau dia itu termasuk yang melakukan, pasti ngomongnya begini. Benar tuh Ustaz. Udah cepat. Saya dulu begitu, melakukan begitu. Tidak ada perasaan gembira kecuali seorang Yusuf Mansur menunggu Allah datang membawa yang dia janjikan. Betul. Selama masa penantian itu, saya gembira. Allah bentar lagi datang bawa gantinya Mercy. Yang nongol kira-kira 2 minggu si Haji Tony lagi. Saya lihat bawa Mercy saya lagi. Kok masih ada gitu? Apa dia bilang? Ustaz, ini Mercy susah dijual. Saya muter sini, nggak ada yang mau beli. Ustaz, kalau ada duit aja lah. Jangan Mercy, ada kurangin. Ini mobilnya, ini moci, ini STNK-nya, ini BPKB-nya. Ustaz, aneh nggak laku nih mobil. Lemesnya. Gimana caranya? Ya sudah, akhirnya saya umumkan di pesantren. Siapa yang mau pakai Mercy saya, pakai. Enggak perlu izin. Nih, kuncinya saya ganti. Saya jadiin dia mobil pesantren. Enggak ada yang berani pakai. Nggak asik saya bilang harus pakai Mercy. Ternyata saya belajar dari satu ilmu apa? Allah memberi DP buat kita. Allah bukan tidak memberi. Allah ngajari kita jangan terlalu lewat supaya saya belajar.